Pilkada serentak tak mungkin ditunda, namun pandemi masih menghantui. Dan kita akan bahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota Satgas COVID-19, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Dr. Miko. Selamat siang, Mas Davi. Baik, dokter, apa yang bisa dilakukan penyelenggara pemilu untuk memastikan proses pemungutan suara aman dari paparan COVID-19? Ya, jadi KPU sudah menentukan di tiap TPS maka undangan harus terbatas. Jadi undangan itu undangan yang pertama siapa pemilihnya, undangan jam kedua siapa pemilihnya. Jadi sesuai kapasitas TPS tersebut. Kapasitasnya sudah ditentukan berapa maksimal posisi yang bisa disusun berdasarkan jarak begitu, dengan jarak. Maka semua TPS harusnya aman. Kemudian pemilihnya yang harus hati-hati, karena pemilih harus datang dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian bawa alat tulis sendiri, kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke TPS. Kemudian juga nanti di TPS sebelum mencoblos, pada waktu sebelum memegang kartu suara, dia akan diberi sarung tangan begitu. Jadi menurut saya proses di TPS harusnya aman. Yang tidak aman adalah karena kasus OTG tidak dideteksi oleh pedoman Kemenkes yang sekarang. Kemudian kasus ringan yang isolasi di rumah itu mau diapain? Jadi ada kemungkinan kasus ringan akan datang ke TPS dan mencoblosnya. Jadi itu akan terjadi debatable yang saya sudah sembuh, alasannya sakitnya sudah 2 minggu. Itu yang akan terjadi di TPS. Baik, dari segala aturan yang tadi disebutkan oleh Pak Miko, seberapa efektif aturan pilkada di tengah pandemi ini bisa mencegah klaster pilkada? Ya, jadi kalau saya lihat bahwa OTG masih mungkin datang ke TPS, kemudian kasus ringan juga masih mungkin datang ke TPS, maka kemudian terjadi peningkatan kasus. Menurut saya ringan peningkatan kasusnya, akan terjadi peningkatan kasus yang 1,5 kali atau kurang dari 1,5 kali dari kasus harian sekarang. Begitu kalau kasus hariannya 5.000 ya akan terjadi peningkatan 1,5 kalinya. Kemudian tidak mungkin akan kalau terjadi amat buruk pun akan terjadi peningkatan kurang dari 2 kali, tapi lebih dari 1,5 kali. Itu peningkatan yang terburuk kalau terjadi keributan di TPS begitu pada waktu perhitungan suara. Ya kalau keributannya akan meningkatkan 2 kali atau sampai 2 kali lah. Jadi menurut saya sih ringan atau paling buruk adalah peningkatan hampir 2 kali, begitu Mas. Baik, Pak Miko, di beberapa daerah TPS disediakan bilik khusus bagi pasien COVID-19. Apakah ini bisa membantu tadi mengeliminir pasien-pasien OTG yang datang ke TPS? Ya, pada waktu dia nunggunya saya akan bersama-sama dengan pemilih lainnya. Jadi tidak bisa itu biliknya itu mengisolasi OTG dan kasus ringan yang memilih di TPS tersebut begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan Pak Miko? Ini kan jadi perhatian khusus ini untuk OTG dan juga yang bergejala ringan ini bisa saja begitu datang di TPS dan memungut di bilik yang sama. Ini apa yang bisa dilakukan? Ya paling tidak TPS yang di tempat yang kemungkinan ada OTG atau kasus ringan atau di zona merah atau di zona oranye, sebaiknya selain pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun, dia harus pakai face shield begitu, lebih baik. Itu paling tidak bisa mengurangi risiko untuk tertular COVID-19. Baik, artinya memang protokol kesehatan yang ketat harus juga dimonitoring saat pilkada serentak esok. Terima kasih Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di News Siang.